Felicia Putri. Usiaku 18 tahun. Dan sekarang aku sedang menulis surat untuk ibuku. Ibu, sekarang Feli sudah menjadi mahasiswi Amikom Yogyakarta. Feli senang karena sekarang Feli punya banyak teman-teman baru. Dan Feli juga bisa merasakan suasana baru. Oh iya, bagaimana kabar ibu di sana? Semoga ibu baik-baik saja. Feli berharap Feli bisa mengajak ibu ke sini supaya ibu bisa melihat apa yang Feli lihat sekarang. Salam dari gadis manismu, Felicia Putri. Hai, selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga sehat dan semangat ya. Dari cuplikan film pendek tadi, apa yang sedang dilakukan tokoh Felicia? Ya, Felicia sedang menulis surat untuk ibunya. Nah, kebetulan materi kita kali ini berhubungan dengan cuplikan film pendek tadi. Kalian penasaran? Mari kita pelajari bersama. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Salah satu bentuk komunikasi tulisan adalah surat. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Dengan demikian, surat mengandung informasi, pernyataan, atau pesan yang diharapkan tersampaikan kepada yang dituju oleh penulis surat. Adapun jenis surat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi merupakan surat yang berisi keperluan pribadi yang ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa bebas. Berdasarkan isinya, macam-macam surat pribadi ada dua, yaitu yang pertama, surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, misalnya surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, dan surat kepada orang tua. Yang kedua, surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan. Misalnya, surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti. Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak mempunyai kepala surat atau kop surat. Kedua, tidak mempunyai nomor surat. Ketiga, salam pembuka dan penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. Keempat, dalam penggunaan bahasa, bebas atau tidak baku, sesuai keinginan si penulis, tetapi tetap sopan. Dan kelima, format surat bebas. Tahukah kamu unsur-unsur surat pribadi atau bagian-bagian surat pribadi? Yaitu yang pertama tempat dan tanggal penulisan surat, kedua tujuan surat, ketiga salam pembuka, keempat isi surat, kelima salam penutup,
Dan keenam, identitas pengirim surat. Anak-anak, berikut Ibu berikan contoh surat pribadi dengan bagian-bagiannya. Bisa kalian lihat pada contoh yang Ibu berikan. Selanjutnya, surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, menggunakan kepala surat atau kop surat. Kedua, isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Ketiga, menggunakan bahasa baku atau formal. Tahukah kamu unsur-unsur surat resmi atau surat dinas atau bagian-bagian surat resmi? Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Kedua, nomor surat. 3, tanggal surat. 4, lampiran surat. 5, perihal surat. 6, alamat surat. Ke-7, salam pembuka. 8, isi surat. 9, penutup surat. 10, salam penutup. Dan 11, yang paling terakhir itu harusnya identitas pengirim. Berikut Ibu berikan contoh surat resmi atau surat dinas beserta bagian-bagiannya. Boleh kalian lihat di layar kalian. Selanjutnya, anak-anak, cara menyimpulkan isi surat pribadi. Di sini Ibu berikan satu contoh surat pribadi. Dilihat dari isinya, kita dapat menyimpulkan bahwa surat ini dikirim oleh Naya kepada sahabatnya Anggun. Naya mendengar kabar bahwa terjadi kebakaran lahan di dekat pemukiman desa tempat tinggal Anggun. Naya diajak ayahnya berkunjung ke desa tempat tinggal Anggun. Ayah Naya mewakili perusahaannya akan memberikan sosialisasi untuk kegiatan penghijauan terhadap lahan yang terbakar. Berikutnya, cara menyimpulkan isi surat dinas. Ibu berikan juga contoh surat dinas. Dilihat dari isinya, kita dapat menyimpulkan bahwa surat dinas tersebut merupakan jenis ucapan terima kasih seperti yang tertera pada perihal surat. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih Kepala Sekolah SMP Negeri 5 kepada pimpinan PT Aksara Persada.